Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Pembandingan Hukum Perdata yang di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti, SHMH, yang mana kelompok kami berisikan saya, Arizal Nur Fauzi, NPM 181000224, ada Rima Aprilia Rohmah, MPM 181000262, dan Kusmiati Indasari 181000233. Yang mana dalam presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada kesimpulan yang bisa kita ambil dalam menjawab persoalan pada progress test 5 kali ini. Baiklah, kita akan memulainya dengan soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rima Aprilia Rohma, NPM 181000262. Di sini saya dari kelas perbandingan hukum perdata kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ada di progress test 5 dan apa yang telah kelompok kami rangkum dan kerjakan. Yang pertama yaitu jawab pertanyaannya, kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Dan jawabannya adalah kontrak apa yang harus dibuat dengan akta. Ini disebut kontrak under seal atau special contract. Pada halaman 92 yang harus dituliskan adalah yang pertama ditandatangani, yang kedua seal deed, penyegelan biasanya dilakukan dengan menempelkan disk atau wafer dari kertas merah pada dasar akta. Dan dalam banyak kasus itu, tidak penting untuk segel benar-benar digunakan, asalkan dimaksudkan bahwa suatu perbuatan harus dibuat. Sekuritas Nasional Pertama, Ltd. Jones and Another, tahun 1878. Implementasi hukum properti. Sekarang jelas bahwa segel tidak lagi diperlukan untuk valid eksekusi instrumen sebagai akta oleh individu. Ya, selanjutnya disampaikan pengiriman sebagian besar adalah masalah niat dan perbuatan dapat disampaikan bahkan meski itu tetap menjadi milik perbuatannya. Ketika akta ditandatangani, diskalakan dan disampaikan, itu dieksekusi. Escrow adalah subjek yang dieksekusi oleh akta ke kondisi yang tidak akan menjadi operasi sampai kontingensi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, nomor 2. Kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis? Apa arti dari tidak dapat diberlakukan dan dibuktikan dalam konteks ini? Jawabannya adalah pada halaman 93 sudah dijelaskan tentang bukti dalam konteks itu. Artinya, beberapa kontrak adalah harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan ditegakkan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1998 satu-satunya. Contoh, penting adalah kontrak menjamin. Dalam konteks ini, tidak dapat dilaksanakan karena materi pembelajaran. Karena materi pembelajaran mereka karena salah satu pihak Y perjanjian yang menguntungkan pihak lain secara tidak adil, atau hanya bukti yang tidak cukup kesepakatan dan bukti berarti bahwa beberapa kontrak harus ditulis untuk diberlakukan di pengadilan. Selanjutnya nomor 3. Apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi? Kontrak jaminan adalah surat bond, itu perjanjian tertulis oleh suatu lembaga keuangan untuk menjamin kewajiban apabila pihak ketiga cedera janji. Sedangkan perjanjian ganti rugi adalah kontrak yang membuat bisnis atau perusahaan tidak berbahaya. Untuk setiap beban, kerugian atau kerusakan perjanjian ganti rugi juga memastikan kompensasi yang layak tersediakan untuk kehilangan atau kerusakan tersebut. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh operasinya. Jawabannya, doktrin kinerja bagian adalah ketentuan yang sangat penting di bawah Undang-Undang Pengalihan Properti. Menurut ketentuan undang-undang, seseorang harus memiliki
kontrak untuk mentransfer harta tak bergerak untuk suatu pertimbangan. Pengalihan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengalih atau agennya. Contohnya adalah untuk suatu tindakan membawa doktrin ke dalam permainan bahwa tindakan harus dilakukan oleh orang yang menuduh kontrak ada dan harus benar-benar berhubungan dengan kontrak. Sebuah contoh akan mengambil kepemilikan properti yang diduga telah dijual berdasarkan kontrak yang dibuat sebelum tanggal 21 September tahun 1989 kepada orang yang mengambil kepemilikan tidak jelas. Apakah pembayaran uang saja sudah cukup untuk melakukan sebagian kinerja? Selanjutnya, nomor 5. Kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena keinginan untuk menciptakan hubungan hukum? Dan jawabannya, kontrak tersebut tidak berlaku jika dimintai persetujuan para pihak atau musyawarah ad idem. Niat menciptakan hubungan hukum agar suatu perjanjian dapat diberlakukan sebagai kontrak yang mengikat itu pasti merupakan maksud para pihak untuk menciptakan hubungan hukum. Tidak ada daftar lengkap situasi di mana tidak ada niat seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmianti Indasari, NPM 18.233. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu bedakan antara penawaran umum dan khusus. Penawaran umum dan khusus yaitu penawaran dari jenis TEO. Yang pertama, tawaran khusus dibuat untuk penerima penawar tertentu, tidak ada orang lain yang bisa menerimanya. Jika Anda mengusulkan untuk membuat kontrak dengan A, maka B tidak dapat menggantikan dirinya sendiri dengan A tanpa persetujuan Anda dan untuk kerugian Anda, mengamankan semua keuntungan kontrak bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, tawaran umum dapat diterima oleh siapa saja dan biasanya tanpa pemberitahuan penerimaan sebelumnya. Nomor 7 yaitu bedakan penawaran dari A, undangan untuk memperlakukan, dan B, pernyataan niat. Perbedaannya itu undangan untuk memperlakukan ialah undangan untuk mengobati. Ini adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk mendapatkan tawaran dari orang lain. Selanjutnya, penyataan niat yaitu pengumuman lelang yang akan datang. Selanjutnya nomor 8 yaitu terapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. Yang pertama, menawar di lelang. Yang B, memasukkan koin ke dalam mesin slot. C, memajang barang di atas toko dengan harga ditandai dan D, harga yang tertera pada barang dalam katalog. Aturan penawaran penerimaan pada situasi ini yaitu termasuk invitation to trade. Ini adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk mendapatkan dan menawarkan dari orang lain. Ia tidak memiliki kekuatan hukum. Tawaran yang diperolehnya dapat diterima atau tidak tanpa kewajiban. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan dikomunikasikan kepada pihak pemberi penawaran. Dalam contoh seperti menawar di lelang, memasukkan koin ke dalam mesin slot, memajang barang di etalase toko dengan harga ditandai dan harga yang tertera pada barang dalam katalog, ialah seorang juru lelang meminta penawaran. Tawaran itu sendiri adalah penawaran yang dapat ditarik kembali kapan saja sampai jatuhnya palu menandakan penerimaan juru lelang. Yang ke-9 yaitu bagaimana tawaran bisa dicabut. Siapapun yang mengajukan penawaran dapat mencabutnya selama belum diterima. Ini berarti bahwa jika Anda membuat penawaran dan pihak lain ingin beberapa waktu untuk memikirkannya, atau membuat penawaran balasan dengan persyaratan yang diubah, Anda dapat mencabut penawaran awal Anda. Yang ke-10 yaitu apa yang dimaksud dengan tawaran counter. Apa efek dari kalimat tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis? Yaitu sebuah tawaran balik adalah tanggapan yang diberikan untuk tawaran awal.
Sebuah tawaran balik berarti penawar asli ditolak dan diganti dengan yang lain. Tawaran balik memberikan 3 pilihan kepada penawar asli. Yang pertama, menerima tawaran balik, yang kedua menolaknya, atau yang terakhir membuat tawaran lain. Menuju dokumen dengan tunduk pada kontrak dapat membantu mencegah salah satu pihak terikat oleh draft persyaratan hingga persyaratan akhir yang disepakati. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa para pihak masih bernegosiasi tetapi belum mencapai kesepakatan dan tidak bermaksud untuk terikat sampai kapanpun. Baik, di sini saya Rizal Nofauzi akan mempresentasikan daripada slide selanjutnya yang mana menjawab daripada pertanyaan dari nomor 11, yaitu mengomentari pernyataan bahwa tidak ada kontrak untuk membuat kontrak. Maka jawaban kami ialah sebagian besar kontrak hanya perlu mengandung 2 elemen agar sah secara hukum. Semua pihak harus memiliki kesepakatan atau setelah penawaran dibuat oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain. Sesuatu yang berharga harus ditukar seperti uang tunai, jasa, atau barang. Atau janji untuk menukar barang semacam itu dengan sesuatu yang berharga pula. Maka sebuah tawaran atas rumah adalah kontrak untuk membeli rumah, dan membeli rumah adalah kontrak. Jadi itulah kontrak untuk membuat kontrak. Tawaran kerja adalah kontrak kerja. Pekerjaan tercakup dalam kontrak. Jadi itulah kontrak untuk membuat kontrak. Namun secara umum kontrak untuk menulis kontrak tidaklah normal. Contohnya, saya hanya akan memiliki kontrak untuk membangun rumah, atau saya akan menunggu sampai saya siap untuk menulis kontrak untuk melakukannya. Maka sebuah kontrak untuk membuat kontrak itu akan lebih informal daripada kontrak dan akan menjadi kesepakatan yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi definisi lokal daripada kontrak itu sendiri. Lalu dilanjut pada slide selanjutnya yang mana akan menjawab daripada soal nomor 12, yaitu bentuk apa yang biasanya diambil melalui tender. Maka jawaban kami ialah tender adalah suatu bentuk penawaran penyediaan barang atau jasa. Biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan tender dari berbagai calon pemasok. Bentuk tender adalah sebagai berikut, yang mana terdapat 2 macam, yaitu 1. Penawaran tunggal. Misalnya, tender untuk membangun pabrik dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Lalu yang kedua, penawaran tetap. Misalnya, tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan. Di sini, penawaran harus menyediakan dan menyiapkan hal yang akan disepakati kapanpun pesanan datang. Contohnya, sebuah pabrik pemasok yang memasok barang hingga jumlah tertentu ke sebuah kantor selama periode tertentu. Apa yang diperintahkan kantor tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan, maka pabrik tersebut dituntut atas kontrak yang ada. Karena dianggap bahwa pabrik telah mengurus dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pesanan yang dibuat tetapi malah tidak melaksanakannya sama sekali. Itulah jawaban daripada nomor 12. Lalu dilanjut pada slide berikutnya. Baik, dilanjut pada soal nomor 13, yang mana persoalannya ialah A meminjam 1.000 pound sterling dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan berkata bahwa jika bisnisnya bagus, dia akan membayar 1.200 pound sterling dalam waktu 1 bulan. Saat dia menjalani 1 bulan dengan bisnisnya yang menguntungkan, A malah menolak untuk menepati janjinya. Maka dari itu pertanyaannya ialah, bisakah B memaksakan untuk A menepati janjinya? Dan jawaban kami ialah apa yang dinyatakan A adalah sebuah pernyataan biasa yang disebut pernyataan awal atau preliminary statement.
Dan berdasarkan analisis hal tersebut, bisa dikatakan bukan sebuah penawaran. Maka dari itu, ia tidak memiliki kekuatan hukum. Yang mana pernyataan yang dilontarkan dapat diterima atau tidak tanpa adanya kewajiban bagi si pembuat pernyataan awal. Maka dari itu, B dalam hal ini tidak bisa memaksakannya karena tidak adanya kekuatan hukum. Lalu dilanjut pada slide selanjutnya, yang mana di sini ada soal nomor 14 yang mempersoalkan pada sebuah surat kabar dalam artikel penjualan A mengiklankan sebagai berikut. Mini yang hampir terlihat baru, kondisi baik, harga 500 pound sterling, dan ada nama beserta alamatnya. Maka B yang melihat iklan tersebut mengirimkan cek senilai 500 pound sterling serta menuliskan dalam suratnya bahwa jika saya tidak mendengar yang sebaliknya, saya akan menganggap mobil itu milik saya dan akan mengambilnya besok. Pertanyaannya ialah, apakah hal tersebut ada kontraknya? Maka jawaban daripada kelompok kami yaitu, pertama, sebelum melihat kontrak, kita harus mengetahui apakah penawaran yang ada termasuk pada kategori penawaran. Perlu diketahui bahwa penawaran memiliki karakteristik tertentu dan hal yang di atas tidak memasuki karakteristik sebuah penawaran. Dikarenakan kepastian untuk mendapatkan mobil mini dengan mengirimkan cek dan memberikan catatan jika mobil tersebut tidak terdengar yang sebaliknya terlalu kabur untuk dianggap sebagai tawaran. Sedangkan dalam penawaran harus ada komunikasi tawaran yang harus dikomunikasikan kepada penerima penawaran sebelum dapat diterima. Jadi, jika si A hanya mengirimkan cek dan sebuah surat dengan catatan kecil, maka tidak terjadi sebuah komunikasi. Karena si penerima penawaran tidak dapat berbuat banyak dengan menerima atau menolak tawaran tersebut. Selain itu, tidak dalam kontrak ada tahap penerimaan. Maka dari itu harus kita ketahui apakah hal tersebut masuk dalam kategori penerimaan. Suatu isi penerimaan haruslah memenuhi syarat dengan sesuai pada setiap detailnya dalam persyaratan penawaran. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa dalam peristiwa di atas tidak terjadi komunikasi tawaran sehingga si pemilik mobil mini yang menjualkan mobilnya tidak dapat bereaksi sedemikian rupa karena tidak adanya komunikasi tersebut. Maka dari itu, dengan tidak terpenuhinya tahap-tahap yang ada dalam kontrak, peristiwa yang disebutkan di dalam soal tidak dapat dikatakan ada kontraknya. Hal tersebut berdasar dengan tahap penawaran dan penerimaan yang tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Baik, itulah yang bisa kelompok kami sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.